Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan belajar kita, yaitu membuat program game pesawat tempur ya. Jadi perang pesawat tempur, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan ini ya, di game kita sudah berhasil menambahkan pesawat player yang mampu bermanuver ke kanan dan ke kiri seperti ini. Kemudian dia juga bisa menembakkan peluru atau rudal seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti untuk link video ini ya, link bagaimana membuat atau menambahkan pesawat player ini, itu nanti saya sertakan di sini ya. Kalau misalkan Anda sekalian pengen mengulang lagi videonya, menonton lagi, atau mungkin ada yang menemukan video ini tetapi belum menonton video sebelumnya, nanti untuk linknya saya sertakan di kanan atas ini ya, supaya bisa menonton video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan pesawat musuh ya, dimana pesawat musuh itu nanti dia itu datangnya dari atas ini, kemudian arahnya itu ke bawah berlawanan dengan pesawat player kita ya, pesawat player kita. Jadi pesawat musuh itu datangnya dari atas ke bawah dan berlawanan dengan pesawat player kita, di mana pesawat musuh itu juga bisa menembakkan atau mengeluarkan peluru ya. Jadi begitu, agar lebih seru. Jadi pesawat itu bisa menembakkan peluru sehingga pesawat musuh itu juga bisa mengadakan perlawanan ya, dia juga menembakkan peluru. Dan pesawat musuh itu nanti secara koordinat sumbu X ya, secara koordinat sumbu X itu nanti dia itu kita buat random ya. Jadi dia itu asalnya bisa dari sebelah sini, dari sebelah sana, dari sebelah sini, dari sebelah sana, dan dari sebelah manapun ya. Jadi bisa dari berbagai macam posisi terhadap koordinat sumbu X ya. Kalau dari sumbu Y-nya itu kan dia nanti turun dari atas ke bawah, di sini turun. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Baik, kita teruskan ya. Ayo kita teruskan untuk melanjutkan belajar membuat game yang seru ini. Ini kita stop terlebih dahulu, kemudian ini kita minimize. Nah, sekarang kita sudah berada di editor seperti ini ya, code editor seperti ini. Yang pertama kali kita menambahkan sprite untuk pesawat musuh dan pelurunya ya. Caranya adalah ya seperti biasa, kita gunakan yang ini ya. Ini kita ginikan dulu. Nah, seperti itu. Kita pilih choose sprite, kemudian kita pilih upload sprite, atau kalau ini kita ubah menjadi bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi pilih sprite, upload, unggah sprite, klik, kemudian untuk foldernya ya, saya simpan di KinePixel SHMUP. Kemudian kita pilih folder ships. Nah, untuk pesawat musuhnya kita gunakan gambar yang ini ya, ship underscore 0003 ini. Kemudian kita open. Nah, sekarang sudah ditambahkan di sini. Wah, ini nggak kelihatan ya, ketutupan dengan ikonnya ini. Nggak apa-apa ya. Kemudian kita tambahkan untuk rudal atau pelurunya dari pesawat musuh. Pilih sprite, unggah sprite, kita kembali ke sini ya, KinePixel SH
MUP, kemudian tile. Di tile ini kemudian kita pilih tile underscore 0000 ini ya, kita open. Nah ini untuk peluru musuhnya. Kemudian sekarang kita menuju ke pesawat musuhnya ya. Pesawat musuhnya ini kita klik ya, kita klik kemudian kita ubah namanya menjadi pesawat musuh. Demikian juga untuk yang peluru pesawat musuhnya ini kita ubah namanya menjadi peluru musuh ya, seperti itu. Setelah itu kita kembali lagi ke pesawat musuh, di mana kita akan menuliskan atau menyusun kode program untuk pesawat musuh ini ya. Tapi sebelum kita menuliskan atau menyusun kode programnya, setelah kita klik pesawat musuh ini ya, sprite pesawat musuh, kita pergi ke kostum ini ya, tab kostum diklik. Kemudian karena ini nanti pesawat musuh ini nanti dia itu terbangnya itu dari atas ke bawah, maka yang mukanya atau depannya ini untuk lebih mudahnya kita balik dulu ya, kita balik dulu. Ini kan posisinya kan ke atas, mukanya yang ini ya, mukanya yang ini ke atas. Dan nanti kalau ini kita animasikan ke bawah kan, kalau mukanya ke atas kan jadi aneh. Nah ini kita supaya memudahkan dalam pemrograman kita atau penyusunan programnya, ini kita penyusunan kode programnya ya, ini kita balik ke bawah supaya nanti searah dengan jalannya dari pesawat ini, dari atas ke bawah. Untuk mengubahnya ini kita sesuaikan ke vektor dulu ya, kita pastikan dia ada di tengah-tengah. Nah gini, kemudian kita ubah balik secara vertikal ini ya, balik secara vertikal sehingga dia seperti ini sekarang posisinya ya. Kita balik secara vertikal. Kalau ini balik secara vertikal lagi kan tadi seperti ini, balik secara vertikal jadi seperti ini. Nah sekarang mukanya ada di bawah. Setelah itu kita menuju ke tab atau tab kode ini. Ke tab kode kita akan menyusun programnya. Kita minimize ya, seperti ini. Pastikan yang terpilih itu adalah sprite pesawat ya, sprite pesawat. Nah kita pilih yang ini ya, grup kejadian atau kategori kejadian. Ketika bendera hijau diklik ya, ketika bendera hijau diklik ya, ketika bendera hijau diklik maka sembunyikan sprite aslinya ya, sembunyikan sprite aslinya dulu, sembunyikan. Ini di grup tampilan kita pilih yang sembunyikan. Nah, sembunyikan ya. Setelah disembunyikan, kemudian kita pilih kontrol ya, selamanya. Ya, kita pilih kontrol selamanya. Kita pilih kontrol selamanya, kemudian kita posisikan dia ya. Kita posisikan dia ada di mana gitu kan. Nah dia kan asalnya dari atas ini, dia kan pesawat musuhnya kan dia itu nanti kan berasalnya dari atas ini. Maka di sini kita kasih gerakan dia pergi ke XY ya, pergi ke XY, di mana untuk X-nya itu berapa kira-kira? X-nya itu kalau di sini kira-kira ya, untuk X-nya ini nanti kita random ya, karena kan dia kan bisa munculnya dari sini, dari sini juga bisa, dari sini juga bisa, dari tengah-tengah sini juga bisa. Nah ini kita random posisi untuk X-nya ini. Cara yang random adalah dengan menggunakan operator pilih acak dari ya, pilih acak dari. Kita ini kan pilih acak dari berapa hingga berapa. Lah untuk nilai minimalnya itu kita kasih nilai minimal dari pojok sini ya, dari mepet dari X ini yang mepet sebelah kiri sini.
mepet sebelah kiri sini tuh kira-kira nilainya berapa di sini? 2 minus 220. Jadi X-nya itu nanti di random dari minus 220 sampai ya berarti yang di sini plus ya, plus 220. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kita minus lagi minus 220 sampai 220. Jadi nanti nilainya itu diambil acak dari 220 minus 220 sampai 220 ya. Jadi diacak oleh komputer, jadi nanti dia bisa dari diacak dari komputer, nanti keluarnya berapa ya, dia bisa dari sini, bisa dari sana, bisa dari sini. Dan ini acak ya, dipilih secara acak dari minus 220 hingga 220. Kemudian untuk Z-nya, lah untuk Z-nya itu dia ya kira-kira dari sini ya. Sini tuh nilainya berapa dari sini? Dia munculnya dari sini. Kita kasih nilai ya kira-kira 175 gitu ya. 175 ini kan Z 175, 176 itu kan di sini. Ya kira-kira 175 lah. Kita kasih nilai 175. Enter. Ya. X-nya diacak, kemudian Z-nya 175. Dia munculnya dari sini. Ya, secara koordinat sembunyinya dari sini, kemudian untuk X-nya diacak. Kemudian setelah itu kita buat klonnya. Kita buat klonnya atau kopinya. Kita buat klonnya atau kopinya menggunakan ini. Buat klon diriku. Ya, buat klon diriku. Ya, buat klon diriku. Kemudian ini kan diulang terus ya, diulang terus untuk selalu membuat klonnya, sehingga nanti selama permainan ini berlangsung ya musuhnya itu klonnya itu akan dibuat terus, jadi musuhnya juga akan keluar terus dari sini. Tetapi supaya jarak kemunculan antara pesawat musuh satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu pendek jaraknya, jarak pembuatannya itu, jarak munculnya itu tidak terlalu mepet ya. Maka ya kita kasih waktu ya, kita kasih waktu tunggu. Jadi untuk membuat klon satu dengan yang lainnya itu kita kasih waktu tunggu supaya nanti antara pesawat klon satu dengan yang lainnya itu yang muncul dari sini itu tidak terlalu cepat jaraknya ya. Wait atau tunggu selama ini ya, menggunakan kontrol kita tunggu selama ya kira-kira berapa detik, 3 detik gitu ya, 3 detik. Seperti itu. Seperti ini ya. Setelah itu ya, setelah kita buat ini secara acak seperti ini, maka ya bukan kita buat secara acak ya, kita buat klonnya, kemudian kita posisikan X-nya itu acak dan Z-nya itu 175 seperti ini ya. Seperti ini, maka yang berikutnya itu adalah ketika pesawat musuhnya itu dibuat ya, ketika pesawat musuhnya itu klonnya dibuat, maka terus bagaimana ya, gitu kan. Terus bagaimana? Nah, itu ketika aku mulai sebagai klon ya. Ketika klonnya itu mulai dibuat, terus bagaimana ya. Ketika aku mulai sebagai klon atau klonnya itu sudah dibuat, maka tampilkan. Jadi sprite klonnya itu atau sprite kopiannya itu tampilkan dulu. Tampilkan, mana tampilkan? Tampilkan itu di tampilan ini ya, di tampilan ini, kemudian tampilkan. Setelah itu, setelah ditampilkan, maka dia mulai bergerak dari atas ini sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Menggunakan kontrol. Kontrolnya itu adalah repeat until ya, repeat until atau ulangi sampai ya, ulangi sampai dia itu posisinya ada di sini, Z-nya ada di sini, kira-kira di sini. Di sini itu berapa? Ya kira-kira kalau di sana tadi 175 kemunculannya itu Z-nya 175, maka di sini mau menghilang dari layar itu maka Z-nya itu ya lawannya ya minus 175. Jadi kalau ulangi sampai ini kita menggunakan operator
ini ya perbandingan yang kurang dari, ulangi sampai ini ya gerakan sampai posisi Z itu nilai koordinatnya kurang dari minus 175. Nah, tadi kan kemunculannya itu kan 175 ya. Kalau sekarang dia sudah mau menghilang dari layar itu apabila Z-nya itu kurang dari 175 ya. Jadi ulangi sampai posisi Z kurang dari 175. Yang diulangi apa? Yang diulangi itu adalah ubah koordinat Z-nya. Ubah koordinat Z-nya. Ubah Z sebesar, nah ini kan, ubah Z sebesar berapa? Ya kira-kira minus 3 ya. Kenapa kok minus 3? Karena dia kan bergeraknya ke bawah, sehingga nilainya koordinat Z itu kan dikurangi ya. Dari tadi semula 175 dikurangi 3, 172 dikurangi 3. Nah gitu terus sampai nanti pada suatu saat nilainya itu kurang dari minus 175, maka ya ubah Z sebesar minus 3 ini tidak akan dikerjakan ya. Kalau sudah tidak dikerjakan maka keluar dari perulangan. Gimana? Ya berarti kalau ini sudah sampai di sini dihapus klonnya ini ya, dihapus klonnya. Maka di sini perintah yang selanjutnya setelah keluar dari perulangan, karena dia sudah memenuhi kondisi ini ya, sudah memenuhi kondisi ini, posisi Z kurang dari 175 minus 175, maka dihapus kontrol, kejadian ya, bukan di kejadian, kontrol mungkin, kontrol hapus klon ini. Nah dihapus sekarang klonnya ya. Jadi dia yang ulangi sampai posisi Z kurang dari minus 175, kemudian ubah Z sebesar minus 3, kemudian kalau ini sudah terpenuhi kemudian keluar dari perulangan, kemudian hapus klon ini, itu tuh maksudnya itu adalah untuk menganimasikan pesawat musuhnya ini dari atas sampai ke bawah ya. Kalau sudah sampai di bawah sini dia tidak kelihatan, maka dihapus ya, dihapus. Kan sudah tidak kelihatan dari layar kalau sudah sampai di sini. Baik, kita coba dulu programnya ya. Kita coba dulu programnya sekarang. Nah, itu ya, pesawat musuhnya jadi keluar seperti itu ya sekarang ya. Ya, pesawat musuhnya keluar. Nah, dia untuk koordinat X-nya diacak ya. Jadi bisa dari sini, bisa munculnya dari sini, bisa munculnya dari mana lagi? Loh, ini dari sini ya. Kemudian nah ini dari sini ya. Tuh itu dari situ. Ya, ini diacak. Ya, diacak seperti itu. Ya, kemunculannya seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita tembak begini ya. Ya, bisa kita tembak seperti ini. Ya, begini. Tapi ini belum ada deteksi tumbuhan atau collision detection-nya, maka ya belum bisa meledak, jadi kita tembak. Ya, kita lanjutkan dulu. Ini kita hentikan, kita lanjutkan sekarang. Pesawat musuh sudah bisa keluar ya dari atas, kemudian dia menuju ke bawah, arahnya berlawanan dengan pesawat player. Nah, sekarang waktunya kita membuat kode programnya bagaimana mengeluarkan peluru dari pesawat musuhnya. Nah, pelurunya ini juga kita balik dulu ya, karena dia arahnya seperti ini. Ini kita balik supaya nanti dia sesuai dengan arah ininya ya, arah bergeraknya kan dari atas ke bawah ya. Ini kita balik dulu kayak yang pesawat musuhnya tadi. Kita pastikan di tengah, kemudian kita ini ya, menggunakan balik secara vertikal. Kemudian ya mestinya yang peluru ini biar tidak tampil seperti ini, maka harus kita sembunyikan dulu. Ketika pastikan ini ya peluru musuh, kita klik, kemudian ketika bendera hijau diklik,
ya, bendera hijau diklik, maka ketika bendera hijau diklik maka sembunyikan tampilan di sini, kita sembunyikan. Nah, kemudian kita kembali ke sprite pesawat, ya, kita mulai. Ketika aku mulai sebagai klon lagi, ya, ketika pesawat klon atau pesawat kopiannya ini mulai dibuat, ya, jadi kita nanti memerintahkan untuk membuat klonnya peluru ini dari pesawatnya musuh. Jadi kita akan membuat klonnya peluru ini, kan pelurunya ini akan dikeluarkan dari pesawat musuhnya ini, ya. Maka kita perintahkan dari pesawat musuh ini untuk membuat klonnya. Kita menuju ke pesawat musuh, kemudian ketika aku mulai sebagai klon, ya, jadi ketika pesawat ini dibuat, klonnya itu dibuat, klon pesawat ini dibuat, maka yang berikutnya di sini ada ulang kontrol, kita gunakan selamanya, ya, perulangan selamanya. Jadi peluru itu nanti akan dibuat terus-menerus, diulang selama pesawatnya itu masih muncul di sini, ya, diulang terus-menerus selama pesawatnya itu masih muncul di sini. Maka pelurunya itu akan ditembakkan terus-menerus dengan jeda berapa detik, gitu kan, ya. Ya, tidak terus-menerus begitu, tidak, tapi ada jedanya supaya, ya, gamenya tidak terlalu gamenya tidak terlalu sulit dimainkan. Kalau pesawat musuhnya bisa menembak terus-menerus tanpa henti, gitu kan, terus-menerus jedanya tidak terlalu lama, gitu kan, jadi susah juga nanti dikalahkan, gitu, ya. Jadi selamanya, kemudian, ya, ini kita buat variabel dulu, ya, variabel yang nanti digunakan untuk menyimpan nilai peluru yang keberapa yang dibuat oleh pesawat itu. Kenapa kita akan membuat variabel itu, nanti akan kita pelajari bersama-sama apa fungsinya variabel-variabel itu nanti, ya. Pertama, variabelnya itu adalah di sini kita buat variabel peluru seperti ini, ya. Ini untuk semua sprite yang dipilih yang ini, ya, untuk semua sprite. Kemudian kita akan membuat, selain variabel, kita akan membuat daftar, ya, buat sebuah daftar atau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah list, ya. Jadi list atau daftar itu, ya, secara mudahnya itu fungsinya seperti variabel yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Tetapi kalau daftar atau list ini, dia itu bisa menyimpan beberapa nilai atau beberapa data, ya, beberapa nilai. Kalau variabel itu kan cuma satu, ya, variabel itu cuma bisa menyimpan satu nilai saja. Tapi kalau yang daftar atau list ini bisa menyimpan beberapa nilai, ya, ya, mudahnya seperti itu. Jadi seperti variabel tapi bisa menyimpan beberapa nilai sekaligus. Kita buat sebuah daftar, ya, yang namanya posisi X, ya, posisi koordinat terhadap sumbu X, ya, posisi koordinat sumbu X-nya berapa. Nah, kemudian yang kedua kita buat daftar lagi, ya. Di sini posisi Y. Tetap untuk semua sprite, ya, yang X tadi juga untuk semua sprite, yang posisi Y ini juga untuk semua sprite, ya. Ya, yang posisi X untuk semua sprite, posisi Y juga untuk semua sprite. Nah, kita sudah membuat dua daftar atau list, yaitu posisi X dan posisi Y. Kemudian kita sudah membuat satu variabel, yaitu peluru ke. Yang ini kita hapus, ya. Yang ini kita hapus, my variable ini kita hapus saja, ini hapus my variable, ya. Ini supaya tidak kelihatan, kita uncheck yang posisi X dan posisi Y ini, daftar ini juga kita uncheck. Nah, kemudian
Kemudian di sini kita kasih nilai dari variabel peluru ke-nya ya. Peluru ke-nya itu kita ubah peluru ke itu menjadi sebesar 1. Ubah peluru ke sebesar 1 ya. Peluru ke 1. Jadi nanti kan pesawat musuh itu kan bisa menembakkan selama dia tampil di layar ini, itu kan bisa menembakkan lebih dari 1 peluru kan. Peluru ke 1, peluru kedua, peluru ketiga dan seterusnya. Sampai dia tidak muncul di layar ya. Jadi di sini ada peluru ke 1, peluru nanti diubah menjadi peluru kedua, diubah lagi menjadi ke sebesar 1 jadi peluru ketiga dan seterusnya ya. Kemudian untuk yang ini, yang berikutnya itu adalah ini kita akan menambahkan koordinat posisi X pesawat ke dalam list posisi X ya. Jadi kita akan menambahkan data posisi X dari pesawat ini, pesawat musuh ini ya, itu ke dalam list atau data atau daftar posisi X ya. Jadi untuk menambahkannya itu adalah seperti ini. Sebentar, kita tambahkan ini ya, tambahkan ke posisi X. Yang ditambahkan apa? Yang ditambahkan itu adalah data koordinat posisi X dari pesawat ini ya, posisi X ya. Jadi posisi X ya, ini kita tambahkan ke sini, ke listnya tadi. Yang kedua adalah sama, kita tambahkan tetapi sekarang yang kita tambahkan itu ke posisi Y itu adalah list atau daftar posisi Y itu adalah ini koordinat Y dari posisi pesawat saat ini. Nah, posisi pesawat saat ini, posisi Y-nya ya, seperti ini kan, seperti itu kan. Setelah kita mengetahui posisi pesawatnya itu, posisi pesawat saat ini itu berapa dan sudah disimpan ke dalam daftar atau list tadi, masing-masing posisi X dan posisi Y. Sekarang kita buat pelurunya, kita buat peluru musuhnya ya, kita buat peluru musuhnya. Untuk membuat peluru musuhnya menggunakan ini, kontrol, buat clone, bukan diriku ya, buat clone bukan dari diriku, tetapi apa? Buat clone dari peluru musuh. Nah, peluru musuh ya. Yang tile 001 ini kita ganti menjadi ini dulu aja ya, kita ganti menjadi peluru player. Enter. Kita kembali lagi ke pesawat musuh ya. Kita sudah mengetahui posisi pesawat saat ini, posisi X sama posisi koordinat X-nya sudah kita ketahui. Kemudian kita simpan ke dalam daftar posisi X dan posisi Y. Kemudian sprite pesawat ini memerintahkan kepada peluru untuk membuat klonnya, atau membuat kopiannya ya, dan ini nanti akan diulang terus menerus ya, dibuat klonnya ini diubah sebesar 1, kemudian tambahkan posisi X ke posisi X, posisi Y ke list atau daftar Y, kemudian buat klonnya lagi. Itu dibuat terus menerus selama pesawat musuh itu muncul atau kelihatan di layar. Nah, gini ya. Jadi dibuat klon pelurunya ini akan dibuat terus-menerus selama ini muncul di layar. Mengumpulkan data posisi pesawatnya juga diisi terus-menerus selama posisi pesawatnya itu muncul atau kelihatan di layar. Ya, seperti itu.
tetapi supaya pembuatan klon dari pelurunya itu tidak, maksudnya itu ada jedanya gitu kan ya, maka di sini harus kita kasih wait ya, kita kasih wait atau tunggu. Nah, tunggu berapa detik, misalkan kita tunggu selama, disuruh menunggu sebelum membuat klon yang berikutnya, itu kita ditunggu selama 3 detik ya, 3 detik. Nah, seperti itu ya. Jadi maksud dari list tadi itu adalah seperti ini sebenarnya. Dia itu digunakan untuk menyimpan data pesawat ya, data posisi pesawat ya, posisi pesawat musuh. Jadi list itu seperti ini. Jadi seperti ini, seperti kalau digambarkan ya, digambarkan itu seperti gini, dan ini ya seperti ini. Dia itu kita gambarkan seperti ini ya, ya seperti ini. Kemudian dia itu sebenarnya mempunyai, untuk mengakses datanya kan yang disimpan oleh list atau data atau daftar itu kan bisa lebih dari satu ya, tidak seperti variabel. Lah untuk mengakses datanya itu mana yang akan kita gunakan, itu menggunakan indeks ya, menggunakan indeks, dan indeks ini secara otomatis akan diberikan oleh program atau komputer pada saat data itu ditambahkan. Ini tadi posisi X ya, ini posisi X. Nah, ini kan list untuk posisi X tadi ya, kita beri nama gini aja. Kemudian di sini tadi list yang kedua, nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita buat seperti ini ya, dia seperti itu ya, seperti ini. Dia juga punya indeks dia. Jadi untuk mengakses data keberapa yang mau kita gunakan itu berdasarkan indeksnya, berdasarkan indeksnya ini, dan nomor indeks itu diberikan otomatis oleh program atau komputer. Ini posisi Z ya. Nah, kemudian yang ini tadi variabelnya itu adalah peluru ke ya, peluru ke berapa. Nah, ini. Nah, pada saat perulangan yang pertama, maka pelurunya itu 1. Pelurunya itu 1. Kita tulis 1 di sini. Ya. Kemudian nah, ini tambahkan posisi X dari pesawat ke posisi X. Ya, posisi X. Ya, ini berarti misalkan ya kita kasih posisi pesawat saat ini adalah yang untuk koordinat X-nya itu adalah, koordinat sumbu X-nya itu adalah A, begitu kan. Nah, ini otomatis nanti akan dikasih nomor indeks 1 di sini. 1. Kemudian yang untuk Z-nya ya, ini diisi atau koordinat, data koordinat pesawat sumbu Z-nya, koordinat Z-nya itu disimpan ke posisi Z. Ini ke posisi Z. Misalkan B ya, nah, nilainya B. Maka di sini indeksnya juga yang pertama itu 1 di sini. Jadi sekarang peluru ke itu isinya 1, kemudian posisi X di sini ada A dengan indeksnya 1, posisi Z B dengan indeksnya 1. Nah, gitu ya. Kemudian buat klon dari peluru musuh. Nah, klonnya ini nanti kemudian dibuat ya, dibuat. Nah, kemudian nanti perilaku pelurunya itu nanti akan kita letakkan di sini kode programnya ya. Kita letakkan di situ. Kemudian tunggu 3 detik. Setelah tunggu 3 detik, kemudian ubah peluru ke sebesar 1. Kalau sebelumnya di sini adalah 1 ditambah 1, sekarang menjadi 2. Nah, ini jadi 2 ini. Sekarang ini jadi 2. Sekarang jadi 2. Sekarang jadi 2. Kemudian nah, posisi pesawatnya sekarang ada di mana? Posisi X dari pesawat disimpan ke
list atau daftar posisi X. Nah, di sini misalkan C gitu ya, misalkan C. Nah, ini indeksnya berarti 2. Di sini misalkan posisi Y-nya D, indeksnya juga 2 ditambah 1 ya. Dan indeks ini otomatis akan ditambahkan sendiri oleh komputer ya, atau oleh program ya, program dari scratch-nya gitu ya. Jadi hitungan peluru ke dengan indeks dari data list atau data daftar ini, posisi baik posisi X maupun posisi Z itu akan sama dengan ininya ya, akan sama dengan hitungannya ini, hitungan atau perhitungan dari peluru ke-nya ini. Pada saat 1 di sini ya 1 gitu ya, indeksnya pada saat ini tadi 1. Pada saat 2 maka di sini juga 2 ya. Seperti itu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Baik, seperti itu ya. Kemudian kita beralih ke peluru ini, peluru musuh. Tadi ketika bendera ini diklik, bendera hijau diklik, maka sembunyikan. Sekarang pada saat klonnya ini dibuat, nah pada saat klonnya peluru ini dibuat tadi kan diperintahkan oleh pesawat musuh untuk membuat klon ya, buat klon dari peluru musuh. Maka ketika klonnya ini dibuat, ketika aku sebagai klon ini ya sudah dibuat, maka tampilkan show atau tampilkan, kemudian posisinya di mana pelurunya. Nah, ini posisinya di mana ya. Kita runut lagi ya dari program ini ya. Pada saat ini ya, perulangan pertama ubah peluru ke sebesar 1, maka tambahkan posisi X dari pesawat ke posisi X ya. Ke posisi X itu adalah ini listnya ini atau daftarnya ini tadi. Yang ini ya. Misalkan di sini adalah A. Kemudian tambahkan posisi Z ya, data posisi koordinat Y ke posisi Z listnya. Posisi Z, maka di sini adalah B ya, B. Kemudian buat klon dari musuh. Kemudian pesawat ini memerintahkan, sprite pesawat ini memerintahkan supaya membuat klon dari musuh. Klon dari peluru musuh ya. Jadi pesawat ini memerintahkan untuk membuat pelurunya. Ketika peluru ini dibuat ya, maka ketika aku mulai sebagai klon, pas pada saat ini dibuat, maka peluru ini akan membuat klonnya. Nah, ketika aku mulai dibuat atau ketika aku mulai sebagai klon, maka tampilkan ya, tampilkan. Setelah tampilkan apa? Nah, kita atur posisinya sekarang. Posisinya ya, posisinya. Pergi ke XY. Pergi ke XY ya, pergi ke XY ya, pergi ke XY, pergi ke XY. Kemudian untuk X-nya yang mana? Untuk X-nya itu kita ambil dari list ya, kita ambil dari list tadi. Kita ambil ini ya, benda 1 dari posisi X. Jadi sebenarnya ini namanya bukan, ini kalau di dalam bahasa Inggris itu maksudnya item ya. Di sini diterjemahkan benda, jadi agak rancu ya. Jadi item, maksudnya item atau benda itu adalah merujuk ke data ini ya, ke data ini, item ini, item ininya, item dari data list atau daftar. Jadi data list atau daftar ini disebut dengan item. Misalkan A, C ini ya, A, C, kemudian B sama D ini dinamakan dengan item ya, dengan item atau ya kalau di sini diterjemahkan bahasa Indonesianya jadi benda ya. jadi benda. Jadi item keberapa gitu kan ya. Kalau item ke-1 maka datanya itu adalah A. Kalau item kedua maka datanya itu adalah C. Kalau item di sini yang posisi Z ya, yang daftar atau list daftar atau list Z, posisi Z, daftar atau list posisi Z, itu item pertama itu adalah item ke-1 itu adalah datanya B, item kedua datanya D ya, seperti itu. Jadi item atau benda, kalau diterjemahkan jadi benda ya. Jadi
Begitu maksudnya. Jadi kita gunakan yang ini, benda atau item. Nah ini nilainya berapa? Nilainya itu tadi sesuai dengan ini, sesuai dengan variabel peluru ke, ya, variabel peluru ke. Karena di sini 1, maka pada saat di sini kita tambahkan variabel, nilai variabel, ya, di sini peluru ke, ya, maka di sini itu adalah merujuk ke isinya. Isinya adalah 1, ya, ke 1. Mana? Ke 1 itu yang ini. Berarti posisi X-nya itu kita isi dari daftar atau list posisi X, di mana item ke 1, item dengan indeks ke 1, yaitu adalah A. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Jadi item ke 1 dari posisi X. Dari posisi X itu adalah listnya ini, item dengan indeks 1 posisi X, maka datanya itu adalah ini posisinya. Demikian juga yang Z, ya. Yang Z itu adalah kita gunakan ini, item mana tadi, benda, ya, benda ini item, kemudian ini kita kasih peluru ke, kemudian di sini adalah Z. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa posisi dari pelurunya ini sama dengan posisi dari pesawat. Nah, posisi dari pesawat, ya. Tapi kita ngambil datanya melalui ini, melalui list, ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti tunggu 3 menit. 3 detik, ya, bukan 3 menit. Tunggu 3 detik. Setelah 3 detik, kemudian ubah peluru ke sebesar 1. Yang sebelumnya 1 menjadi 2, ya. Menjadi 2 di sini, peluru ke 2, ya. Jadi nanti seperti itu, ya, peluru kedua. Kemudian disimpan lagi posisi X dari pesawatnya berapa, posisi Y dari pesawatnya berapa. Lah nanti otomatis di sini dikasih nomor indeksnya itu adalah 2. Di sini misalkan posisi X-nya C, posisi Y-nya D, ya. Seperti itu. Kemudian buat clone lagi, buat clone, diperintah untuk membuat clone peluru musuh. Pada saat clone peluru musuh ini dapat perintah ini dari pesawat, maka dia akan membuat, ya. Ketika aku mau mulai sebagai clone, maka tampilkan pergi ke benda atau item peluru ke, karena tadi di sini adalah 2, maka ya peluru benda peluru ke di sini 2, posisi X itu yang ini, ya. Posisi X itu kan yang ini, item yang kedua kan ini, berarti adalah C. Kemudian ini bukan sama dengan, ya, sama dengan posisi pesawat pada saat klonnya itu dibuat. Demikian juga untuk yang Z, ya. Yang Z itu karena di sini tadi nilainya 2, ya. Peluru ke di sini 2, maka di sini diambil item yang peluru ke-nya ini adalah nilainya 2. Berarti D yang dipakai. Tidak lain itu adalah posisi Z, koordinat Z ketika klon peluru itu dibuat. Nah, pada saat ini sudah disimpan kan, kemudian membuat klonnya, ya, membuat klonnya, kemudian ini dibuat klonnya, kemudian posisinya disamakan dengan posisi pesawat pada saat klon ini dibuat. Nah, intinya seperti itu, ya. Mungkin agak memusingkan, tetapi memang seperti itu. Jadi disimpan dulu posisi pesawatnya, dibuat klonnya, kemudian klonnya ini dia setelah dibuat kemudian tampilkan, kemudian ini diposisikan sama dengan posisi pesawat tadi dengan cara mengakses list sesuai dengan item, indeks itemnya. Nah, seperti itu, ya. Baik. Setelah itu baru kita animasikan ini menggunakan ini, ya, repeat until, menggunakan repeat until. Kontrol di sini ulangi sampai, ya, ulangi sampai, ya, seperti yang pesawatnya musuh tadi, ya.
diulangi sampai seperti yang pesawat musuhnya tadi. Kita menggunakan operator, di sini menggunakan operator kurang dari posisi Z. Posisi Z-nya itu posisi Z ya, posisi Z kurang dari minus 175. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini kita kasih ubah Z ya, ubah Z sebesar berapa kira-kira ubah Y-nya? Sebesar, biar tidak terlalu cepat ya, kita kasih nilai minus 2 gitu aja dulu. Ubah Y sebesar seperti itu. Kemudian baru nanti kalau ini sudah terpenuhi, maka dihapus ya, dihapus, delete clone ya, delete clone, kontrol kita delete atau hapus clone ini. Nah, seperti ini ya, untuk memunculkan peluru dari pesawat lawan atau pesawat musuh. Kita coba ya sekarang ya, run. Wah, ini kok munculnya ke sana. Wah, kenapa ini ada yang salah ya? Kok munculnya ke sana ini? Sebentar, ada yang salah ini. Kecepatannya ya, kecepatannya bukan munculnya salah, tapi kecepatan antara pesawat sama ini sama pelurunya tidak sebanding ya, lebih cepat pesawatnya daripada pelurunya. Coba ini sekarang pelurunya, pesawatnya itu kecepatannya berapa? Pesawat itu kecepatannya di sini 3 ya, 3, maka ya ini kita ubah menjadi 4 aja. Jadi 4 biar lebih cepat. Kemudian pelurunya ini kita ubah, atau ini kita ubah menjadi 3, 2 ya, 2 kita ubah menjadi 2 untuk pesawatnya. Kemudian pelurunya kita ubah menjadi 4 gitu aja biar lebih cepat. Ya, seperti itu. Kemudian kita maksimis lagi, kita coba run. Nah, seperti itu. Ya. Loh, ini kok tidak dihapus ini? Nyantol di sini. Wah, ini sebentar, ini ada yang salah ini. Sebentar, yang salah. Oh, yang ini nggak ada ini. Nah, ini kan, ini kok jadi nggak ada. Sebentar, ini tadi yang kita rubah. Jangan-jangan ini. Oh, enggak ya. Ini kita rubah sebesar 2 pesawatnya ya. Kita rubah sebesar 2. Kemudian yang pelurunya malah nggak ada ya. Pelurunya untuk Z-nya kita ubah sebesar 4. Ubah Y sebesar minus 4. Minus 4. Kita cek lagi yang ini minus 2 ya. Coba kita coba lagi. Run. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Bisa menembakkan ya pesawat musuhnya ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin pesawat musuhnya itu menunggunya terlalu lama ya untuk ininya, untuk apanya itu, untuk ininya 3 detik itu mungkin terlalu lama. Kita percepat aja. Kita percepat aja, misalkan menjadi, ini kan terlalu lama ya kalau 3 detik ya. Kita ubah menjadi 1 detik menunggu untuk membuat clone-nya itu loh. Ya, ini kita ubah menjadi 1 detik misalkan. Kita maksimis, kita coba lagi. Nah, itu kan dia membuat clone-nya jadi lebih cepat. Ya, seperti itu. Kalau lebih cepat seperti itu kayaknya jadi susah dikalahkan ya. Jadi susah dikalahkan, kita ubah lagi menjadi ya kira-kira 2. Kemudian ya kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini.
Nah, seperti itu. Ini kalau ditembak sudah meledak ya. Nah, sudah meledak nanti ya, tapi ini belum meledak ya, tapi belum ada efek ledakannya, belum ada efek ledakannya, nanti kita tambahkan lagi ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi nanti kita mempertahankan wilayah kita yang ada di sini supaya tidak dimasukin itu. Dan ini kalau nyampe di bawah masih sebenarnya kalau nyampe di bawah seharusnya kita yang kalah ya. Skenarionya kan kemarin begitu. Kalau dia nyampe di bawah sini ya berarti dia memasuki wilayah kita, jadi kita yang kalah. Nanti akan kita perbaiki juga, akan kita modifikasi programnya supaya bisa seperti itu ya. Oke, nah ini programnya seperti itu ya. Jadi kita sudah membuat program seperti itu tadi, di mana tadi sudah kita ganti ya untuk waktu tunggu pembuatan klon peluru dari musuhnya, kita ubah menjadi klon peluru musuhnya, kita ubah waktu tunggunya menjadi 2 detik. Kemudian animasi pesawatnya ya, bergeraknya dari atas ke bawah itu kita ubah menjadi sebesar Y-nya 2 ya. Kalau 2 kayaknya terlalu lama ya, kita ubah menjadi 3. Kemudian untuk yang ini tadi kita kasih nilai -4 ya. Ini -3, di sini -4. Coba kita lihat lagi. Nah, nanti bisa disesuaikan aja lah ya, bisa disesuaikan lagi kira-kira seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa diubah-ubah sendirilah kira-kira yang cocok seperti apa ya. Jadi untuk mengubah kecepatan pesawatnya itu adalah yang ini. Untuk mengubah kecepatan pesawatnya, tinggal mengubah Y-nya ini ya. Ubah Y-nya sebesar berapa. Untuk menunggu pembuatan klon dari peluru satu ke peluru yang berikutnya, ini yang ini ya, tunggu 2 detik ini ya. Ketika aku sebagai klon pesawat ini ya, dia akan memerintahkan untuk membuat ini ya, waktu tunggunya berapa detik, nanti bisa disesuaikan lagi. Kemudian untuk kecepatan geraknya peluru itu ke bawah ya, itu di sini di bagian peluru. Kemudian ini ubah Y sebesar berapa. Ketika aku sebagai klon ini ya, ulangi sampai ini, kemudian ubah Y sebesar berapa. Nah, nanti tinggal diubah-ubah yang itu saja ya. Jadi hasilnya ya seperti ini ya, hasilnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Baik, kita akhiri dulu videonya sampai di sini ya. Kemudian untuk yang video berikutnya, kelanjutannya ya, kita nanti akan mencoba untuk menambahkan collision detection ya, collision detection atau deteksi tumbuhan antara pelurunya pesawat player ke pesawat musuh dan sebaliknya, pelurunya pesawat musuh ke pesawat player ya. Nanti seperti itu kita kasih efek tumbuhan peluru ini terhadap peluru pesawat player terhadap pesawat musuh dan peluru pesawat musuh terhadap playernya ya. Itu nanti ada collision detection atau deteksi tumbuhan, sehingga nanti kalau kena ya ada efek ledakan ya, ada efek ledakan. Kemudian ya kalau pesawat musuh, pesawatnya kemudian di delete ya, atau dihapus dari layar permainan. Kalau pesawatnya player yang kena pelurunya dari pesawat musuh ya, berarti gamenya dihentikan atau permainan selesai. Sampai di sini dulu ya videonya. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya.
Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah ya maksudnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.